Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, silakan masuk. Apa benar ini dengan Mbak Kris? Benar, Bu, dengan saya sendiri. Oh, kenapa? Nama saya Asalina, ahli gizi di Rumah Sakit Harapan. Gimana kabarnya Mbak Kris? Baik, Bu, tapi belakangan ini saya sering merasakan kelelahan akibat aktivitas yang cukup padat. Oh, sebelumnya keperluan Mbak Kris datang ke ahli gizi untuk apa ya? Apakah benar ini dengan Mbak Kris? Benar, Bu, dengan saya sendiri. Oh, perkenalkan, nama saya Akalina, ahli gizi di Rumah Sakit Harapan. Gimana kabarnya Mbak? Baik, Bu, tapi belakangan ini saya sering merasa kelelahan karena aktivitas yang cukup padat. Oh, sebelumnya saya mau tanya keperluan Mbak ke ahli gizi ini untuk apa ya? Akhir-akhir ini saya sering merasa kelelahan dan saya merasa ada tidak beres dengan tubuh saya sehingga saya memutuskan untuk datang ke ahli gizi. Oh, seperti itu. Baik, saya coba membantu dalam menghadapi masalah yang Mbak Kris hadapi. Eh, Sebelumnya, Mbak Kris ini kegiatan sehari-harinya apa saja ya? Kegiatan sehari-hari saya itu kuliah dari hari Senin hingga Jumat. Karena sekarang kondisinya pandemi sehingga saya kuliahnya secara daring. Maka saya dari pagi hingga sore hanya duduk di depan komputer dan malamnya hanya makan cemilan sambil nonton film. Kegiatannya cukup monoton ya. Lalu, apakah ada gejala yang sering dialami? Akhir-akhir ini saya sering merasa kelelahan dan terkadang kalau beraktivitas sering sesak dan saya merasa berat badan saya sudah berlebihan. Jadi yang saya tangkap dari cerita Mbak Kris tadi, Mbak Kris ini menghadapi masalah mengenai berat badan. Jadi di sini kami akan membantu dalam menyelesaikan hal tersebut. Apakah Mbak Kris bersedia untuk meluangkan waktunya selama 30 menit dengan saya? Iya, saya bersedia. Sebelumnya saya mau tanya apakah Mbak Kris pernah ada usaha untuk menurunkan berat badan? Pernah 2 bulan lalu saya mencobanya. Usaha apa yang Mbak Kris lakukan dalam menurunkan berat badan tersebut? Saya tidak mengkonsumsi karbohidrat untuk mengurangi porsi makan saya. Saya juga minum jus dan memperbanyak minum air putih untuk mengurangi kebiasaan makan cemilan, tetapi hasilnya tidak terlihat sama sekali. Sebenarnya usaha yang Mbak Grace lakukan dalam menurunkan berat badan ini sudah cukup bagus. Namun di sini ada yang perlu kita benahi agar hasilnya sesuai harapan. Sebelumnya saya mau tanya, kebiasaan konsumsi setiap harinya bagaimana ya? Saya makan 2-3 kali satu hari dengan porsi yang besar karena saya mudah merasa lapar dan makan cemilan saat jeda kelas. Terkadang setelah makan malam saya juga mengkonsumsi cemilan sambil nonton film. Jenis makanan berat sama cemilannya yang dikonsumsi apa ya Mbak? Untuk makanan berat sedikit, bahkan tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Untuk lauk saya sering mengkonsumsi yang digoreng. Dan untuk cemilan sering mengkonsumsi yang manis seperti wafer dan kue kering. Untuk konsumsi sayur dan buahnya bagaimana Mbak? Untuk sayur saya jarang karena saya tidak suka makan sayur ya Bu. Untuk buah cukup sering, tapi saya mengkonsumsi dalam bentuk jus. Lalu apakah Mbak Kris sering berolahraga rutin atau hanya pas minggu libur itu saja? Jarang ya Bu, karena saya sibuk kuliah. Tapi kalau libur saya sering hanya jalan santai, karena kalau jogging saya merasa sesak. Baik, setelah ini saya akan melakukan food recall 24 jam. Apakah Mbak Kris bersedia? Baik, saya bersedia. Baik Bu, dari data yang sudah saya dapatkan, sebenarnya konsumsi karbohidrat itu juga diperlukan oleh tubuh, namun dalam porsi yang sesuai. Jadi tidak memangkas semua sumber karbohidrat secara keseluruhan untuk menurunkan berat badan. Oh begitu ya Bu, ternyata selama ini saya salah sangka. Iya Mbak, selain itu konsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang cukup juga perlu bagi pencernaan, karena buah dan sayur itu mengandung banyak serat. Untuk itu Mbak Grace harus mengonsumsi buah dan sayur lebih banyak dari sebelumnya. Untuk konsumsi makanan yang digoreng itu juga harus dikurangi karena itu juga mengandung banyak lemak. Apabila sering mengonsumsi juga tidak baik untuk kesehatan karena akan menumpuk lemak dan akan menambah berat badan. Terus untuk konsumsi cemilannya juga perlu dikurangi karena cemilan itu juga mengandung banyak sekali gula yang mana itu tidak baik untuk kesehatan dan juga untuk kesehatan gigi kita. Oh begitu ya, saya baru mengerti sekarang. Saya pikir untuk menurunkan berat badan cukup untuk tidak makan karbohidrat saja, karena karbohidrat kan memiliki porsi yang cukup banyak. Jadi saya pikir kenaikan berat badan saya karena karbohidratnya.
Oh iya, ada tambahan, Mbak Kris sendiri juga harus rutin berolahraga. Kalaupun merasa sesak, bisa melakukan jalan santai, ataupun bisa naik turun tangga dalam intensitas yang cukup. Dari beberapa saran yang saya sampaikan tadi, cara apa yang nyaman buat Mbak Kris yang tadi saya sampaikan? Mungkin saya akan memulainya dengan mengurangi mengkonsumsi makanan yang digoreng dan manis. Dan untuk olahraga mungkin cukup sulit karena terkendala waktu. Oh, oke, kalau begitu dari Mbak Grace sendiri kan sudah punya kemauan dalam menurunkan berat badan. Eh, Mungkin di sini tidak perlu dipaksakan, tapi ini bisa dilakukan secara bertahap. Kira-kira Mbak Grace dalam melakukan diet bisa dilakukan kapan ya? Mungkin mulai besok, karena saya ingin permasalahan ini cepat terselesaikan dan saya dapat sehat karena telah menerapkan pola hidup yang sehat. Wah, benar sekali, semakin cepat semakin baik. Namun Mbak Grace harus tetap konsisten dan juga mematuhi aturan diet. Eh, Lalu apa ada lagi yang bisa saya bantu dan atau ada yang kurang jelas? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Untuk memastikan kegiatan intervensi ini berhasil dan terkontrol, apakah Mbak Grace bersedia datang ke sini 1 atau 2 minggu ke depan? Saya bersedia, Bu. Baik, ini kartu nama saya. Di sini juga tercantum nomor telepon saya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi nomor tersebut. Baik, Ibu, saya akan menghubungi Ibu jika ada terkendala dalam proses diet saya. Dan saya pastikan saya akan datang 2 minggu lagi. Baik, saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan Mbak Grace kepada saya dalam mengatasi masalah yang Mbak Grace alami. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit pulang dulu ya. Baik, sama-sama Mbak.